yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, puji nama Tuhan. Shalom untuk seluruh umat yang diberkati Tuhan. Lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan menaikkan syukur melalui puji-pujian kita. Ya, sepakat memberikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita pada siang hari ini. Sambil bangkit berdiri yuk, kita sama-sama berikan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah penolong setia kita. Haleluya. Kita percaya Dia berada di depan ini. Dia adalah penolong bagi setiap kita. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku, terangnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Sama-sama katakan. Ku angkat banjir
Ayo. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin dia angkat derita, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Sama-sama katakan umat Tuhan. Kau angkat panji, danlah menang atas maut yang menembusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Come on. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Katakan dengan iman kita. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Ku yakin, come on. Ku yakin. Seberapa yakin Bapak Ibu Saudara? Ku angkat panji, biarlah menang atas maut dan menembusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup, dia penebus, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Kau yang bebaskan, kau bebaskanku. Bukan bangkit, bukan menarik menyambut kerajaanmu datang. Sama-sama yuk katakan. Dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup, dia penebus, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup, yes, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup, katakan dia penebus, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Come on. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang sepakat Tuhan kita dahsyat, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bukti karya Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Dengan iman percaya sama-sama katakan. Bukti karya-Mu nyata, yeah. Dari hari ke hari, come on. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi.
bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan bukti karya. Bukti karya-Mu nyata. Come on. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, Kau angkat bangkitku. Amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, beramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, beramat. Katakan dengan nyaring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, come on. Yeah. Sangat baik, beramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, beramat dahsyat. Kau kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kau berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau angkat sakit dan beban di setiap kami. Katakan dengan iman. Kau angkat sakitku. Katakan dengan iman, percaya kita. Kau angkat beban hidupku. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, beramat baik. Engkau yang terbaik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, beramat. Umat Tuhan katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik Tuhan. Sangat baik. Amin. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, beramat dahsyat. Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau yang dahsyat dalam hidup kami. Sama-sama katakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau yang mulia. Engkau yang mulia Tuhan. Dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Biar kami membawa syukur kami, membawa pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami kagum akan Kau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan-Mu. Untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu ya Bapa. Inakarabaya shikarabaya ralabalabalabalabala. Oh syaradalamo. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Oh syaralabayaralamu,
anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan di tempat ini. Ada kuasa-Mu yang melindungi setiap kami, yang membawa kesembuhan, membawa kelepasan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Inakarana balabayarana balabalabalabalabalabalaba. Inakarana bayasanda karana bayarana balabalabalaba. Oh Tuhan, yarana yaralamo Yesus. Yarana balabayarana balabalabalabalaba. Inakarana balabayarana balabalabalaba. Ini pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari swayang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari swayang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Hanya kepada ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Umat Tuhan sendiri katakan, Kau sungguh indah tiada. Amin. Kau sungguh ajaib Tuhan. Lebih dari swayang ada. Hikmat-Mu
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ku kagum hormat. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita sembah Dia. Angkat suara mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Bapaknya Dia yang layak kita tinggikan. Inakarana bala bayarana bala 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 bala. Yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dalam setiap pujian kami, Yana Yana Namon. Akan suara mengenal hati, sembah Dia, agungkan nama Tuhan. Bapaknya Dia yang layak dipuji. Karena bayar sadaya rana balapa. Ya Allah yang ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ini yang kami sembah Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Haleluya, hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan, hanya nama-Mu. Shalala ya namo, haleluya. Inakara baya sanda ya rara bala baya raba, inakara baya rara bala baya rara bala 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 bala. Oh Tuhan, anugerah kasih-Mu Tuhan, berlimpah di tempat ini bagi umat-Mu. Yara baya sanda ya rara bala baya, inakara baya rara bala baya rara bala 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 bala.
kararabaya sandaya rarabala bala bala baya rarabala bala 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 bala. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kami bangkit berdiri, katakan, kau jiwa kami memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, agunglah karya-Mu. Sambil bangkit berdiri, katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik buat kami. Kalau hari ini kami ada di bulan yang baru. Sungguh kami mengucap syukur buat semua pertolongan Tuhan. Buat semua anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di tengah-tengah dinamika kehidupan yang begitu bergelombang, tapi kami tetap melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengintervensi hidup kami. Ada pagar perlindungan yang Tuhan berikan. Sehingga tidak ada satu hal kejadian apapun yang buruk tanpa sepengetahuan Tuhan. Tetapi bahkan seutas rambut kami pun tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kami percaya bahwa memasuki bulan Oktober, bulan yang ke-10 ini, kebaikan Tuhan tidak akan kurang atas hidup kami. Itu sebabnya kami akan tetap berharap, tetap percaya. Kami tetap memandang hari depan kami adalah hari depan yang baik, hari depan yang cerah, hari depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut memasuki bulan yang baru ini, karena Tuhan ada berserta dengan kami. Kehadiran-Mu cukup buat kami, kekuatan dari-Mu cukup buat kami, untuk kami bisa menghadapi dan melewati waktu-waktu kami ke depan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang mengajar bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun bagi kami. Biarlah kami akan duduk mendengarkan berita firman-Mu. Dan sebelumnya kami juga akan membawa setiap persembahan kami. Baik itu persembahan persepuluhan juga persembahan umum. Kami akan bawa dengan hati yang penuh bersyukur dan sukacita. Karena kami menyadari bahwa semua yang bisa kami persembahkan adalah sebagai berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan untuk kami boleh kelola. Terima kasih Bapak, kami akan bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan tutup Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua, selamat siang. Nah, hari ini kita di minggu yang pertama kita akan membawa persembahan kita, baik itu persembahan persepuluhan juga persembahan umum lainnya. Kita akan melakukannya hanya satu kali saja. Jadi Bapak Ibu nanti akan membawanya ke depan. Bapak bisa keluar dari jalur yang di tengah, dan setelah memasukkan di kotak yang kiri kanan saya bisa kembali ke tempat duduk kembali. Ya, silakan Bapak Ibu. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu umur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, kita sambut firman Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Hari ini kita akan mendoakan anak-anak yang akan diserahkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya akan panggil anak yang bernama Alicia Asana Auristella Daily bersama dengan orang tuanya ke depan, dan juga anak yang bernama Imade Kevin Juliarte serta anak yang bernama Niluh Kelsia Prameswari Juliarte bersama kedua orang tuanya. Silakan maju ke depan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu, saya mau mengundang Bapak Ibu juga untuk mendukung doa bagi anak-anak ini, untuk Alicia, untuk Imade Kevin, dan juga untuk Nilu Keisha. Bapak, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak ini, biarlah kiranya Tuhan Kau yang berkati, sehingga dari masa kecilnya anak ini sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ada hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Biarlah ada padanya Tuhan taruhkan. Biarlah aku Tuhan berdoa sebagai hamba-Mu, menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya milik Engkau. Dan biarlah dia dalam masa pertumbuhannya, dia terus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan jasmani yang baik, yang sehat, pengenalan akan Tuhan yang baik dan benar. Berkati untuk kedua orang tuanya Tuhan, biarlah mereka juga diberikan hikmat untuk terus boleh mendidik anak-anak mereka, sehingga anak mereka boleh menjadi seperti anak panah di tangan para pahlawan. Jadikanlah kedua orang tuanya pahlawan di tangan Tuhan, untuk mereka boleh meluncurkan anak ini seturut dengan panggilan dan rencana dalam hidupnya. Berkati juga Tuhan bagi kedua anak ini ya Bapa, bagi Kevin juga Tuhan berkati. Biarlah kedua anak ini senantiasa terus bertumbuh dalam hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Berkati bahkan kepandaian ilahi Tuhan berikan, sehingga mereka akan punya prestasi pendidikan yang baik. Biarlah mereka sedari usia yang muda belia, mereka terus boleh mengenal Tuhan secara benar. Berkati ya Tuhan, tubuh, jiwa dan rohnya. Aku serahkan Tuhan sebagai hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup mereka, pertumbuhan mereka akan terus dalam perkembangan yang baik. Baik perkembangan iman, pertumbuhan jasmani mereka akan terus nantiasa berkembang dengan baik. Berkati juga Tuhan kedua orang tuanya. Biarlah mereka Tuhan pakai sebagai para pahlawan di tangan Tuhan, yang akan meluncurkan kedua anak ini seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan panggilan Tuhan. Sehingga mereka akan hidup sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Tuhan berlimpah bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Amin. Ya, Dimas ya. Selamat ya. Fin ya. Ya, selamat ya. Selamat ya Dek ya. Ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa duduk. Dan kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang dua realita, tentang dua alam. Kalau saya boleh menggunakan istilah saja, itu istilah saya, dua alam yang berbeda yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan ini, tapi seringkali kedua-duanya dalam posisi yang berseberangan. Artinya posisinya seringkali bertolak belakang atau bertentangan. Nah, dua alam ini saya kasih nama yaitu fact versus truth Bapak Ibu. Kenyataan versus kebenaran. Karena dua-dua ini seringkali kita hadapi, seringkali kita lihat, seringkali kita alami, tetapi kedua-duanya dalam banyak kasus mereka berada dalam posisi yang tidak sama, berada dalam posisi yang berseberangan. Mana yang mau Bapak Ibu pilih? Bapak Ibu hidup di dalam fakta-fakta realita kehidupan, atau Bapak Ibu akan menghidupi kebenaran, truth-nya itu Bapak Ibu. Ya, ada beberapa keluarga yang mengalami berantakan, dalam tanda petik berantakan, bukan berarti hancur lebur Bapak Ibu. Mungkin ada yang sampai hancur lebur, ada. Tapi beberapa masih punya anak-anak yang masih belum takut Tuhan. Beberapa anak-anaknya masih enggak peduli dengan yang namanya Tuhan. Masih hidupnya enggak karu-karuan. Udah didoakan tapi juga belum bertobat, belum berubah. Ada juga keluarga yang suaminya mungkin enggak mencari Tuhan. Ada istrinya yang enggak peduli sama Tuhan. Sehingga bagi mereka realita hidup adalah seperti itu.
Tetapi kebenaran yang mereka tahu dari Alkitab bahwa aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Berbeda Bapak Ibu. Ada dalam posisi yang berseberangan. Kemudian juga ada mungkin beberapa orang yang melihat bahwa masa hidup mereka hari-hari ini kok begitu gelap. Sehingga mereka melihat masa depan mereka jadi suram Bapak Ibu. Enggak ada harapan. Mereka sudah terkungkung dengan rasa putus asa hari-hari ini. Padahal kalau kita melihat kebenarannya bahwa hari depan anak-anak Tuhan adalah hari depan yang indah. Betul kan Bapak Ibu? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan hari depan kita seindah janji-janjinya Tuhan bagi kita, kan begitu. Tapi antara kebenaran dengan realita kok tidak sama. Beberapa orang yang masih jomblo gitu, yang masih sedang mencari jodoh begitu Bapak Ibu. Kok belum terus mendapat jodoh. Bagi beberapa lagi mungkin sudah lama menikah tapi belum juga diberkati dengan keturunan, belum ada anak Bapak Ibu. Itu kenyataan yang dihadapi. Tapi kebenarannya firman Tuhan berkata bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Wah kita bilang Tuhan boro-boro anak dan cucu kita akan perkasa, jodoh aja belum punya kan begitu. Makanya antara realita dengan kebenaran gak nyambung Bapak Ibu, ada dalam posisi yang berseberangan. Maka yang masih jomblo pasti akan berkata, aku percaya aku akan mendapat jodoh di tahun ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, puji Tuhan ibadah 3 udah belajar, ibadah 1, ibadah 2. Yang berani berkata amin hanya yang benar-benar jomblo gitu ya. Yang gak jomblo jangan ngomong amin gitu kan. Gitu. Yang belum punya anak Tuhan akan berkati dengan keturunan. Yang mengerti katakan amin. Nah itu boleh, itu akan boleh banyak orang yang bicara soal itu ya. Jadi Bapak Ibu artinya antara realita dengan kebenaran seringkali tidak sama. Orang yang sedang berhadapan dengan penyakit, realitanya dia sedang sakit. Mungkin kasusnya sudah berat sakitnya. Itu kenyataan yang dihadapi. Kebenarannya firman Tuhan berkata bahwa oleh bilu darah Yesus aku telah disembuhkan. Berbeda sekali, bertolak belakang sekali. Mereka belum terima kesembuhan itu. Bagi beberapa orang lagi yang sedang mengalami pergumulan dengan masalah ekonomi. Bahkan sampai bilang gini, makan aja susah Pak. Bagaimana untuk bisa hidup dalam kelimpahan begitu. Padahal firman Tuhan berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Tapi kami dalam kesulitan buat makan aja sulit. Jadi antara realita dengan kebenaran. Fact versus truth Bapak Ibu. Adalah benar-benar dalam posisi yang berseberangan. Nah itu adalah sebagian contoh saja di mana kita akan berhadapan dengan dua alam tadi yang saya kasih istilah saja. Yang berbeda. Dan itu ada di hadapan kita dan sedang kita jalani Bapak Ibu. Maka kenyataan hidup itu harus tunduk terhadap kebenaran. Itu realitanya Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya. Bahwa kebenaran yang harus merubah kenyataan-kenyataan hidup yang belum seturut dengan kebenaran. Kebenaran yang harus menundukkan kenyataan, bukan kenyataan yang menundukkan kebenaran. Itu adalah realita yang harusnya terjadi Bapak Ibu. Nah saya mau ajak Bapak Ibu lihat definisinya apa sih yang namanya kenyataan. Kenyataan itu adalah begini, adalah hal yang kita lihat. Adalah hal yang tidak dapat dipungkiri oleh pikiran manusia. Jadi kita tidak menyangkalinya. Pikiran kita pun menerimanya keadaan itu. Itu sebuah realita hidup Bapak Ibu. Bahkan dikatakan yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Telinga kita mendengar, mata kita menyaksikan. Ya kita sendiri juga bisa merasakan kehadiran keadaan-keadaan itu. Yang mungkin bertolak belakang berbeda dengan kebenaran yang kita tahu dari firman Tuhan Bapak Ibu. Nah lalu apa itu kebenaran? Kebenaran adalah apa yang firman Tuhan katakan atas kenyataan hidup kita. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak. Yang akan berkata realita hidup apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Maka kita perlu dengar Alkitab atau firman Tuhan bicara apa soal tentang kehidupan ini. Bukan menurut pandangan kita secara pribadi, kenyataan hidup harus seperti apa. Karena pandangan kita bisa salah, pandangan Alkitab enggak mungkin salah Bapak Ibu. Nah sifat-sifatnya, sifat kenyataan yang pertama adalah dapat diukur. Artinya sifat kenyataan ini adalah terukur, ada batas, ada masa. Kemudian sifat dari kenyataan juga bersifat sementara. Makanya Bapak Ibu jangan mau terdoktrinasi oleh pikiran-pikiran yang coba iblis tanamkan ketika kita dalam pergumulan. Biasanya iblis suka bilang gini, ini akhir segalanya. Kamu akan mengakhiri hidup dengan keadaan seperti ini. Karena sifat dari kenyataan hanya sementara. Bukan untuk selamanya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempercayai bahwa kenyataan itu adalah akhir segalanya bagi kita, maka kita akan hidup dalam apa yang kita percayai. Itu resiko bahayanya di situ Bapak Ibu. Tapi kebenarannya adalah bahwa
kenyataan itu sifatnya sementara. Yang mengerti katakan amin. Kemudian kenyataan juga berubah-ubah. Hari ini dengan besok belum tentu keadaannya sama. Kan begitu. Kenyataan bisa berubah. Nah sekarang kita lihat sifat dari kebenaran. Kebenaran tidak dapat digantikan. Karena kebenaran sifatnya mutlak. Bukan relatif Bapak Ibu. Yang relatif adalah kebenaran hidup diri kita. Pandangan diri kita itu relatif. Tapi kebenaran dari Alkitab itu mutlak. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan. Kemudian dia sifatnya eternal. Kekal. Dulu, sekarang, dan seterusnya tidak berubah. Maka karena dia tidak berubah-ubah, dia dapat dipercaya. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau berhadapan sama orang yang suka berubah-berubah, gimana Bapak Ibu mau bisa percaya sama orang itu? Hari ini ngomong A, besok dia udah ngomongnya B. Mana bisa dipercaya orang yang kayak gitu? Tapi kebenaran sifatnya tidak berubah. Maka dia layak dipercaya. Betul nggak Bapak Ibu? Dulu, sekarang, dan seterusnya, dia sifatnya sama. Nah, Bapak Ibu, ternyata berarti dalam kehidupan kita ini kita akan selalu diperhadapkan. Ini saya mau sampaikan teori-teorinya saja dulu Bapak Ibu tentang bagaimana dua alam ini bekerja Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Dan ternyata ada orang-orang yang masuk ke dalam kategori fake people. Atau orang-orang yang hidup berdasarkan realita atau kenyataan. Nah kita lihat Bapak Ibu ya, orang-orang yang masuk dalam kategori fake people ini adalah orang yang hidupnya berlandaskan pada kenyataan demi kenyataan, pada fakta demi fakta. Kemudian membuat keputusannya juga berdasarkan realita-realita itu, fakta-fakta itu Bapak Ibu. Nanti sambil saya omongkan gini, Bapak Ibu bisa bercermin, ngukur diri, saya ada di kategori yang fake people atau nanti yang di truth people Bapak Ibu. Kemudian juga adalah orang yang ada di fake people ini adalah orang-orang yang hanya memperkatakannya ya sekitar kenyataan aja. Apa yang dia rasakan itu yang dia katakan, apa yang dia lihat itu yang dia ucapkan. Apa yang dialami ya itu juga yang diperbincangkan. Kemudian juga fakta adalah yang terpenting bagi dirinya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ini semua orang kategori fake people ini sebetulnya ada dalam kondisi yang riskan Bapak Ibu. Tapi nanti di bagian belakang saya akan jelaskannya. Dan orang dalam fake people ini adalah kategori yang mayoritas. Jadi saya khawatir Bapak Ibu jangan-jangan, ini saya ngomong gini bukan berarti hanya untuk Bapak Ibu. Tapi saya juga sedang mengkoreksi diri saya sendiri. Jangan-jangan saya sendiri pribadi juga masih ada dalam kategori fake people ini Bapak Ibu. Tanpa disadari. Nah kita bandingkan dengan yang truth people. Truth people ini adalah orang yang hidupnya berlandaskan pada kebenaran. Kemudian dia tidak memungkiri adanya kenyataan. Jadi orang yang di truth people bukan berarti orang yang memungkiri, menyangkali kenyataan. Atau nggak mau tahu dengan kenyataan. Menurut saya kekristenan kalau seperti itu jadi Kristen yang aneh Bapak Ibu. Yang nggak akan jadi berkat dan nggak akan jadi contoh yang baik bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang Kristen yang ngawang-ngawang istilah saya. Yang tidak tampak bumi Bapak Ibu. Kan kita juga nggak jadi orang Kristen kok jadi tidak relate gitu Bapak Ibu ya. Nggak relevan gitu kayaknya dengan zaman gitu. Nah kan jangan juga seperti itu. Artinya tetap dia harus mengakui realita. Tidak menyangkalinya keadaan itu. Kemudian fokus hidupnya pada kebenaran bukan pada kenyataan. Lalu memperkatakannya bukan memperkatakan kenyataan. Dia perkatakan kebenaran. Sebagai kata-kata iman artinya. Dia sadar kenyataannya sakit, tapi dia perkatakan iman untuk kesembuhan. Makanya kita bilang gini, biarlah yang lemah berkata aku ini pahlawan. Lah dia lemah. Kalau orang yang memandang pada kenyataan, yang lemah ya pasti berkata-kata aku lemah. Gak berdaya. Tapi biarlah yang tidak berdaya tadi mengatakan aku ini pahlawan. Itu adalah kata-kata iman, memperkatakan kebenarannya. Kemudian juga ternyata orang di fake atau di truth people ini adalah yang minoritas, enggak banyak. Nah, kerinduan hati saya waktu mempersiapkan ini sebetulnya adalah ingin mengajak, termasuk ngajak diri saya sendiri Bapak Ibu, supaya kita ini beralih dari kategori yang tadinya ada di fake people, kita masuk ke dalam kategori truth people Bapak Ibu. Ya, nah, coba tolong diklik sekali. Jadi kenyataan itu harus tunduk pada yang namanya kebenaran. Realitanya adalah itu. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Nah tadi ada yang terlewat ya di atas ya. Saya sebutkan saja, tadi ada yang terlewat. Marcus Aurelius, Bapak Ibu, ini adalah seorang
kaisar Romawi kuno yang hidup di abad tahun 17-an. Abad 17-an. Dan dia dikenal sebagai seorang filsuf yang bijak. Dan dia mengatakan kalimat yang bagus, yang tadi sempat kelewat di atas ya. Saya bacakan saja. Dia katakan begini, apapun yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Apapun yang saudara lihat, apapun yang saya lihat, itu adalah perspektif atau cara pandang kita saja. Dan itu bukan kebenaran, artinya bukan kebenaran mutlak. Itu adalah kebenaran yang relatif. Makanya sama saja seperti gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, satu sama lain padahal Alkitabnya sama. Tapi punya cara pandang yang berbeda, betul nggak Bapak Ibu? Dan kita nggak boleh menghakimi satu sama lain. Karena kita punya cara pandang yang berbeda. Sebab kita sebagai manusia terbatas. Kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan yang sangat besar, yang maha besar. Dengan keterbatasan yang ada sama kita. Ibarat seperti gini, Bapak Ibu orang buta dikumpulin lalu suruh pegang gajah. Lalu disuruh kasih pandangan gajah kayak apa. Ada yang pegang kakinya, gede gitu Bapak Ibu. Ada yang pegang buntutnya, kecil. Ada yang pegang belalainya, geli gitu ya, gerak-gerak begitu kan. Ada yang pegang telinganya tipis. Ada yang pegang perutnya, waduh ini besar sekali, berat juga gitu. Lalu mereka diminta pendapat, menurut Anda bagaimana gajah itu seperti apa? Yang pegang buntut bilang gajah itu kecil. Yang pegang kaki siapa bilang kecil, gede saya aja gak bisa peluk. Oh apa gak bisa peluk? Cuma segenggam tangan saya aja. Kata yang pegang buntut. Esau bilang, enggak tipis, kecil apanya? Tipis dia lebar begitu. Yang pegang perutnya besar sekali dan ini berat loh. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi beda-beda pandangannya. Nah kita seperti kayak orang buta tadi yang mencoba melihat kebenaran. Kan begitu. Jadi itu namanya kebenaran relatif. Sama saja seperti Bapak Ibu punya kesaksian, pengalaman pribadi masing-masing dengan Tuhan. Apakah itu salah? Enggak salah. Itu adalah kebenaran relatif. Artinya kebenaran yang bukan berarti kebenaran mutlak. Satu sama lain bisa berbeda. Tapi apakah salah? Enggak juga. Enggak boleh disanggah yang namanya kesaksian orang Bapak Ibu. Namanya juga pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kan begitu ya. Jadi makanya apa yang kita lihat itu hanya perspektif. Belum tentu benar artinya. Dan itu bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak. Nah saya mau ajak Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kenyataan tadi itu benar-benar tunduk kepada yang namanya kebenaran. Sehingga kenyataan itu diubah oleh kebenaran. Karena dia sudah tunduk pada kebenaran. Nah saya mau ajak Bapak Ibu lihat ada dua langkah minimal yang saya temukan. Yang pertama Bapak Ibu itu adalah mengetahui kebenaran. Harus dimulai dengan mengetahui kebenaran. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengetahui kebenaran, mana tahu kita di mana kita harus berubah. Dan kebenaran itu sendiri, kitab Yohanes berkata, jadi Yohanes ini yang paling banyak, Rasul Yohanes ini yang paling banyak mendefinisikan apa itu kebenaran. Nah dalam Yohanes 17 ayat 17 bagian B dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dia hidup dan berkuasa untuk mengubahkan dan memerdekakan setiap kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Saya ulang ya. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran dan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia hidup dan dia berkuasa untuk mengubahkan atau menguduskan dan memerdekakan setiap kita yang percaya kepadanya. Lewat cara apa firman Tuhan itu akan menguduskan kita? Lewat cara apa firman Tuhan itu akan memerdekakan kita? Alkitab mencatat, waktu firman Tuhan mengajar pada kita, maka kita yang tadinya tidak tahu, sekarang diajar menjadi tahu. Dengan cara bagaimana lagi? Firman Tuhan berkata, pada saat kita dikoreksi kesalahannya, dinyatakan kesalahannya. Sehingga kita tahu apa yang salah dan apa yang benar. Kan begitu Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan juga memperbaiki kelakuannya kita. Karena ternyata ada banyak kelakuan atau karakter, sikap-sikap kita juga yang buruk. Yang masih harus diperbaiki. Disitulah kita dikuduskan melalui proses pengudusan Bapak Ibu. Dan juga kita bilang lagi dengan cara mendidik kita di dalam kebenaran. Semua itu ada di dalam kitab 2 Timotius Bapak Ibu. Jadi kebenaran adalah firman Tuhan. Dan ternyata Yohanes pun gak hanya berhenti di sana. Siapa firman itu? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti firman itu, sang firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu. Sehingga pada saat Bapak Ibu menerima Yesus sebagai sang firman tadi dalam hidup kita. Kita sedang menerima kuasa yang memerdekakan kehidupan kita. Kita menerima sang firman yang melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu dan ikatan. Nah, Bapak Ibu saya mau ajak Bapak Ibu lihat.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Nah ayat 32 dulu yang akan saya bacakan karena ini menjadi ayat yang sudah sangat favorit dan terkenal Bapak Ibu. Dikatakan gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan kalimat ini, bahwa kebenaran yang kita ketahuilah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran yang belum diketahui maka kita tidak akan dimerdekakan di area sana. Maka dari itu Bapak Ibu perlu mengetahui kebenaran secara utuh. Karena apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebenaran, di area situ Bapak Ibu dimerdekakan. Karena kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Tapi, nah ini Bapak Ibu yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat, menilik lebih dalam. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat satu ayat sebelumnya, di ayat 31. Karena ayat 31 ini ternyata sangat erat kaitannya. Ini jadi satu kesatuan, gak bisa dipisahkan dengan ayat 32. Kapan kita mengetahui kebenaran? Nah kita lihat 31-nya. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, itu menjadi sebuah prasyarat untuk orang bisa pada akhirnya mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan kita. Nah apa kalau gitu maknanya dari jikalau kamu tetap dalam firman-Ku? Bapak Ibu, ini adalah sebuah undangan. Tuhan sedang menawarkan sebuah undangan pribadi dari dirinya kepada kita anak-anak yang dikasihinya. Undangan pribadi untuk apa? Nah, dia mau coba jelaskan dengan kebudayaan di Ibrani yang memang selama itu terjadi Bapak Ibu. Bahwa antara guru dengan murid, Bapak Ibu bisa perhatikan, Yesus punya 12 murid. Dan ke-12 muridnya itu hidup bersama-sama dengan Yesus. Sehingga pembelajaran kehidupan yang mereka dapatkan tentang kebenaran itu bukan cuma mereka dapatkan dari pengetahuan yang keluar dari mulut Yesus saja. Tapi dari keakraban yang terjalin dari hubungan yang mereka bangun hari lepas hari. Sehingga waktu mereka semakin akrab, maka kekaguman kepada Tuhan juga semakin bertambah. Melihat kebesaran dan kekuasaannya Tuhan melalui hubungan yang akrab yang mereka jalani. Jadi metode pembelajaran kebudayaan Ibrani pada saat itu bukan cuma sekedar mereka mendapatkan banyak pengetahuan sehingga mengalami penumpukan informasi dalam pikirannya Bapak Ibu para murid ini mendapat terus pengetahuan-pengetahuan yang semakin banyak tapi mereka melihat keteladanan kehidupan Yesus. Dan mereka bergaul dari sana melalui kesehariannya dan mereka terus bertumbuh pengenalannya, kekagumannya kepada Tuhan. Nah undangan yang sama seperti metode itu Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Dia mau mengundang setiap kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana cara mengetahui kebenaran dalam hidup ini. Bukan cuma sekedar Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Saya nggak mengecilkan rajin baca Alkitab. Saya tiap hari baca Alkitab Bapak Ibu. Itu penting, saya tidak mengabaikan. Tapi mengetahui kebenaran itu lebih dari cuma sekedar membaca Alkitab. Lebih dari cuma sekedar mendengar khotbah seperti hari ini. Tapi membaca Alkitab adalah bagaimana Bapak Ibu menjalani, menerima undangan pribadi dari Tuhan tadi. Untuk hidup dalam kesehariannya bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan nama istilah ginosko Bapak Ibu. Mengenal melalui kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Ibrani dikenal dengan istilah yada. Prinsipnya sama, yaitu mengenal kebenaran itu melalui kehidupan sehari-hari. Makanya dikatakan Bapak Ibu dalam kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu umat Bapak Ibu. Umat itu berarti orang yang tahu kebenaran. Orang yang pasti tahu hukum Taurat pada masa itu di kitab Hosea ini Bapak Ibu. Tapi mereka menolak pengenalan dengan Tuhan karena mereka menolak hidup bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan metodenya, caranya harus begini, mereka menolak. Ketika Tuhan memproses, mereka menolak proses itu. Dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6 itu karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi Bapak Ibu ini adalah sebuah undangan pribadi dari Tuhan. Maukah Bapak Ibu sebagai anak-anaknya yang diundang sama Tuhan secara pribadi menerima undangan ini? Maukah Bapak Ibu? Dan tahukah Bapak Ibu bahwa yang saya tangkap kalimat yang tadi bahwa jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku. Saya segera menganalogikan, saya mendapat sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Itu seperti sebuah rumah. Artinya rumah bagi semua orang, rumah itu adalah tempat di mana kita bernaung. Rumah itu adalah tempat di mana kita berlindung. Bapak Ibu mau aktivitas sepanjang hari setelah selesai pasti akan mencari rumah. Kan begitu Bapak Ibu. Rumah tempat di mana kita menerima makanan, menerima minuman. Rumah adalah tempat di mana kita akan menemukan pergaulan yang paling dekat itu ada di dalam rumah. Betul nggak Bapak Ibu?
Dan rumah juga adalah tempat di mana kita dilahirkan dulu. Tempat di mana kita juga terus bertumbuh dari kecil sampai menjadi dewasa. Nah, dikatakan jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, itu konsepnya seperti rumah tadi Bapak Ibu. Jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai tempat kita bernaung, tempat kita berlindung. Mencari perlindungan di sana Bapak Ibu, bukan di tempat yang lain. Jadikan hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang paling dekat di antara semua hubungan yang Bapak Ibu ada. Tempat di mana Bapak Ibu juga mendapatkan makanan, yaitu yang disebut dengan roti hidup. Tempat juga yang disebut yang di mana Bapak Ibu juga mendapatkan minuman yang disebut sebagai air kehidupan. Dan tempat juga di mana Bapak Ibu dilahirkan, lahir baru di sana. Dan mengalami pertumbuhan, menjadi anak kecil, bertumbuh, terus semakin dewasa, semakin serupa dengan gambarnya Kristus. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Dengan cara demikian, Bapak Ibu akan mengetahui kebenaran dengan lebih utuh. Nah masalahnya yang lebih repot Bapak Ibu, membaca Alkitab aja enggak. Waduh itu repot itu. Ya kan? Ini kan tahapannya saya bilang ini berarti sudah ngajak Bapak Ibu ke level berikutnya nih. Tapi kalau membaca Alkitab aja masih enggak, Bapak Ibu harus bertobat di situ istilahnya, harus berubah, lakukan artinya. Ya. Nah, Bapak Ibu saya akan langsung, Tuhan Yesus pernah berkata begini, dalam Matius 6 ayat 33. Ketika dia berbicara tentang hal khawatir. Kenapa dia di tengah-tengah waktu bicara hal khawatir, di mana ini menjadi sesuatu yang seringkali hinggap dalam kehidupan banyak orang, tiba-tiba dia sisipkan di sana, dalam Matius 6 ayat 33. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Tuhan sedang mengajak kita semua, ayo prioritaskan mencari Tuhan dan kebenarannya sebagai pengejaran yang utama. Karena orang yang matanya tertuju sedang mengejar kepada Tuhan dan kebenarannya, maka dia tidak akan lagi dikuasai oleh namanya kekhawatiran. Karena di sana Tuhan sedang dalam konteks bicara dalam kekhawatiran. Konsep yang sama cara berpikir ini saya tangkap. Bahwa orang yang dalam memprioritaskan mengejar Tuhan dan kebenarannya, maka orang ini juga tidak mudah dikuasai sama yang namanya ketakutan Bapak Ibu. Dia tidak akan juga mudah dikuasai sama kebimbangan dan keraguan tentang Tuhan Bapak Ibu. Tapi orang yang mengabaikan pencarian Tuhan enggak jadi prioritas. Itu mungkin dianggap hal yang biasa-biasa saja. Maka orang seperti ini akan mudah dikuasai sama yang namanya kekhawatiran. Mudah dikuasai ketakutan. Mudah dikuasai kebimbangan. Karena dengan sendirinya matanya bukan tertuju kepada kebenaran. Tapi tertuju kepada realita. Orang yang lihat realita pasti akan dipenuhi dengan ketakutan. Waktu saya siapkan ini, Tuhan taruh sebuah pesan dalam hati saya begini. Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Keadaan ke depan bukan berarti jadi semakin baik. Betul nggak Bapak Ibu? Keadaan ke depan itu bukan berarti menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik. Bapak Ibu sudah lihat hari-hari ini bagaimana informasi sudah membombardir kita lewat segala macam media Bapak Ibu. Ya, di mana bencana alam yang besar bisa saja terjadi, ada isu megatrust, ya. Kemudian juga isu dari masalah dunia, politik dunia terus semakin hangat, semakin panas Bapak Ibu. Dan kemungkinan pecah perang dunia ketiga semakin besar. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti beritanya, karena peperangan-peperangan yang terjadi sekarang lebih mengarah ke arah sana pada akhirnya. Karena akan timbul koalisi-koalisi dari berbagai negara Bapak Ibu. Dan juga isu dari ekonomi global juga terus sedang diinformasikan. Nah Bapak Ibu itu baru isu dari luar, di luar hidup kita. Belum lagi ditambah pergumulan pribadi kita sendiri. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu hanya memandang kepada kenyataan demi kenyataan. Bapak Ibu lupa dengan yang namanya kebenaran ini Bapak Ibu. Kita akan dikuasai sama ketakutan. Kita akan dikuasai sama kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat bahwa kenyataan dapat ditundukkan oleh kebenaran. Setelah yang pertama tadi mengetahui kebenaran. Yang kedua percaya sama kebenaran. Bapak Ibu sudah tahu kebenarannya, percaya. Karena kalau nggak ditindaklanjuti dengan percaya pada kebenaran yang sudah Bapak Ibu tahu, maka sia-sialah apa yang Bapak Ibu telah ketahui. Kan begitu. Bapak Ibu perlu menindaklanjuti berikutnya dengan percaya. Karena dengan percaya maka iman itu akan mengubah kenyataan itu menjadi kebenaran. Sesuai dengan apa yang kita imani. Nah saya ajak Bapak Ibu dari 2 Korintus 5 yang ke-7 dikatakan gini. Sebab, ini Paulus yang bilang. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya itu artinya faith. Truth Bapak Ibu. Percaya kepada kebenaran. Berarti pada saat
Paulus bilang gini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, dia arahkan pandangannya kepada truth, pada kebenaran. Bukan karena melihat. Melihat itu berarti bicara tentang fakta, tentang realita. Dalam King James Version-nya ditulis gini, lebih baik Bapak Ibu. For we walk by faith and not by sight. Kami melangkah, kami berjalan berdasarkan iman, kebenaran artinya. Bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata eidos. Eidos itu berarti menggunakan mata fisik. Berarti melihat secara fisik. Bukan itu bagi Paulus Bapak Ibu. Ya, dia tidak melihat fakta. Dia bukan memungkiri adanya fakta. Tapi dia memilih untuk berjalan walk by faith Bapak Ibu. Berjalan dengan iman. Berjalan dengan mata mengarahkan kepada kebenaran. Tidak menyangkali kenyataan. Kenyataan dia sadari dia ada. Jadi artinya dia sedang menggunakan mata rohaninya dibandingkan dengan menggunakan mata jasmaninya. Banyak orang terlalu banyak menggunakan mata jasmaninya dibandingkan dengan mata rohaninya. Akhirnya jadi penuh dengan ketakutan Bapak Ibu. Ditambah lagi ketika keadaan dunia semakin bergejolak. Maka ketakutan pun akan semakin bertambah, bereskalasi begitu. Nah satu ayat lagi 2 Korintus 4 ayat ke-18. Perhatikan Paulus yang sama yang bilang begini. Sebab kami tidak memperhatikan. Saya kasih highlight kata memperhatikan karena itu penting. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu bicara soal tentang fakta Bapak Ibu. Melainkan yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu berbicara soal tentang truth. Tentang kebenaran. Karena yang kelihatan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan adalah sementara. Ingat tadi sifatnya. Salah satu sifat dari fakta adalah sementara. Dan dia bisa berubah-ubah. Sedangkan yang tak kelihatan, kebenaran artinya, truth itu adalah kekal. Jadi Bapak Ibu, Paulus itu mendisiplinkan dirinya. Kalau dia mau memperhatikan yang kelihatan, di kitab 2 Korintus yang sama, Alkitab mencatat apa yang diderita oleh Paulus Bapak Ibu. Bagaimana dia mengalami karam kapal, bagaimana dia mengalami disesah, bagaimana dia mengalami kelaparan, kedinginan dan sebagainya. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Kemalangan yang Paulus alami. Kalau dia memperhatikan itu, maka pengiringan dia kepada Tuhan, percaya dia kepada Tuhan bisa luntur. Dia bisa masuk dalam taraf keraguan, kebimbangan kepada Tuhan. Makanya dia bilang, mendisiplinkan dirinya, dia bilang gini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kata memperhatikan artinya gini, mengamati. Kata memperhatikan itu artinya membuka mata lebar terhadap itu. Pay attention to facts Bapak Ibu. Terhadap setiap fakta-fakta. Memberi perhatian kepada fakta-fakta itu. Itu namanya memperhatikan. Sedangkan kita menutup mata. Kita tidak mengamati. Kita tidak mau tahu terhadap yang namanya kebenaran. Itu terlalu beresiko. Tadi kan saya sudah sampaikan. Informasi-informasi, isu-isu dari dunia ini yang akan berjalan ke depan seperti apa. Kalau orang hanya terus matanya melihat kepada kenyataan demi kenyataan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Orang akan larut dalam ketakutan Bapak Ibu. Orang bisa larut dalam kebimbangan sama Tuhan. Orang bisa luntur kecewanya sama Tuhan. Jadi lihat, fakta yang ada, realita hidup yang ada, itu bisa menghalangi Bapak Ibu untuk bisa semakin lebih percaya sama Tuhan. Makanya Paulus bilang, sebab kami tidak memperhatikan. Bukan kami mengabaikan, artinya begitu. Bukan kita artinya jadi nggak peduli sama fakta. Bukan artinya kita nggak mau tahu berita update-nya. Bapak Ibu silahkan, jangan kudet juga gitu Bapak Ibu ya. Jangan kurang update gitu Bapak Ibu. Kita perlu update terus berita-berita yang terkini. Perkembangan dunia, perkembangan negara dan sebagainya. Supaya Bapak Ibu makin menyadari. Segala sesuatu sedang digenapi Bapak Ibu. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Kan tadi begitu. Bapak Ibu jangan tutup mata dengan semua itu. Tapi juga Bapak Ibu jangan tutup mata sama kebenaran. Banyak orang hanya membuka mata lebar terhadap realita, tapi menutup mata dengan kebenaran. Akhirnya hanya larut dalam ketakutan. Tapi kalau kita biarin buka mata, tapi nggak perlu lebar-lebar juga dengan segala kenyataan. Buka mata lebar-lebar dengan kebenaran. Perkatakan itu kebenaran Bapak Ibu. Hidupi itu kebenaran. Maka Bapak Ibu tidak lagi takut bahkan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu tadi. Yang bisa menangkap katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jadi lihat Paulus sendiri bilang kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Kesimpulan saya adalah begini, berarti setiap kita selalu akan dihadapkan dengan pilihan. Bapak Ibu selalu berhadapan dengan pilihan. Pilihan Bapak Ibu akan mempercayai laporan mata kita, apa yang kita lihat.
atau mau mempercayai apa yang kebenaran sampaikan kepada kita. Itu adalah pilihan. Orang yang hanya mempercayai laporan matanya, dia larut dalam ketakutan dan bisa berujung kepada kesalahan dalam keputusan. Tapi orang yang membuka mata, melihat apa yang kebenaran sampaikan tentang kehidupan ini, maka dia akan terus semakin hari semakin kuat Bapak Ibu. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat, Alkitab sempat mengisahkan tentang hal yang seperti tadi. Sehingga ini bisa jadi contoh yang baik untuk menuntun kita semakin mengerti. Tentang ke-12 pengintai yang dicatat dalam Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Nah, ke-10 pengintai Bapak Ibu, itu melihat keadaan yang sedang terjadi. Itu menggunakan kacamata atau perspektifnya dari kenyataan. Mereka melihat dari kacamata kenyataan sehingga mereka mengumpulkan data pun berasal dari kenyataan. Dan mereka membuat keputusan akhirnya berdasarkan kenyataan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini semuanya ada di dalam Bilangan pasal 13 sampai 14. Saya hanya rangkumkan saja informasinya. Nah, maka apa yang bisa mereka informasikan kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka? Ketika mereka melihat berdasarkan kacamata kenyataan. Mereka bilang begini, 10 pengintai itu. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Itu fakta memang, realita, gak bisa disangkali. Kota-kotanya berkubu, berbenteng, kuat. Contohnya kota Yeriko, gak bisa ditembus Bapak Ibu. Kota-kotanya berkubu, gak mungkin kita bisa menguasai mereka. Begitu mereka tutup bentengnya, kita udah gak bisa apa-apa. Seolah-olah begitu. Orang-orangnya raksasa, ada orang Het, ada orang Enak. Kita kan kalah secara ukuran. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Bangsa itu, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Bahkan dikenal Bapak Ibu, laporan yang mereka sampaikan kepada Musa dan Harun adalah laporan yang busuk. Alkitab mencatat gitu. Apa tuh laporan yang busuk? Mereka bilang gini, negeri yang kami intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Akhirnya Bapak Ibu, karena mereka meneropong dari kacamata kenyataan. Inilah kesimpulannya, inilah keputusan mereka. Yang dicatat dalam Bilangan 14 ayat 3a. Ya, mereka bilang gini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Lihat Bapak Ibu. Kesimpulan mereka, keputusan yang mereka buat, pilihan yang mereka ambil adalah sesuatu yang salah. Tuhan sama sekali enggak membawa mereka ke tanah perjanjian untuk membinasakan mereka di sana. Tapi karena mereka meneropong dengan kacamata yang salah, yaitu yang namanya kacamata fakta Bapak Ibu, maka kesimpulan juga yang salah. Alangkah mengenaskan bukan Bapak Ibu? Kalau kita pun ada dalam posisi seperti 10 pengintai ini. Kita melihat keadaan realita hidup yang kita hadapi, lalu kita meneropong dengan kacamata kenyataan tadi, hanya mengumpulkan data demi data, yang akhirnya kita bisa berujung pada memutuskan sebuah keputusan yang keliru. Persis seperti 10 pengintai ini. Dan akhirnya mereka nggak diizinkan Tuhan sampai untuk masuk ke tanah perjanjian. Kan itu sebuah keputusan yang sangat menghancurkan sekali. Harapan saya Bapak Ibu, dan pastinya isi hatinya Tuhan, jangan sampai anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang pun mengalami seperti yang 10 pengintai ini. Karena terus meneropong dengan kacamata realita. Dan ternyata lihat, ini 10 orang, dari 12 ini 10 mayoritas. Ya kan Bapak Ibu? Dari 12 orang, 10 orang. Ini berarti lebih dari 80% loh Bapak Ibu. Berarti mayoritas orang yang kategorinya fake people tadi. Jangan sampai kita juga terus ada dalam kategori ini. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat lagi sekarang. Dari 2 pengintai yang namanya Yosua dengan Kaleb. Yang meneropong dengan kacamata yang berbeda. Mereka meneropong melihat dengan kacamata kebenaran. Sekarang dengan truth Bapak Ibu, mereka meneropongnya. Maka data yang dikumpulkan dan kesimpulan akhirnya juga berbeda drastis. Jauh seperti langit dan bumi keputusan dengan yang 10 pengintai tadi. Karena kacamatanya berbeda. Kacamata kebenaran yang mereka pakai. Dan ini juga yang Tuhan mau ajak setiap kita anak-anaknya. Hidup belajar memandang kehidupan ini dengan kacamata kebenaran. Bukan dengan kacamata kenyataan. Sekalipun kita gak menyangkali kenyataan itu ada. Perhatikan ini. Mereka bilang kepada Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb ini. Mereka akan tetap maju karena mereka berpegang pada janji Tuhan. Saya tulis alamat ayatnya yaitu Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan saja karena space-nya gak cukup kalau saya tulis di sana. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu janji Tuhan.
Jadi Tuhan kasih perintah sama Musa, utus beberapa orang. Dan Musa mengutus 12 orang karena ada 12 suku. Sebagai perwakilan dari tiap suku. Ini adalah para pemimpin suku Bapak Ibu. Ini orang-orang yang sudah kualifikasi, qualified artinya. Diutuslah sama Tuhan supaya mereka mengamati dan nanti memberikan laporan bagaimana kondisi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, tanah yang diintai itu akan kuberikan kata Tuhan kepada mereka. Jadi Yosua dan Kaleb berpegang sama janji itu. Lah Tuhan suruh kami mengintai, tujuannya jelas. Tanah itu akan diberikan kepada kami. Nah dia berpegang pada janji itu kebenaran. Yosua dan Kaleb pun tidak menyangkali adanya banyak tantangan di tanah perjanjian itu. Tapi dia berpegang kepada janjinya, kebenarannya. Bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada mereka. Itulah yang membuat mereka berbesar hati mau melangkah ke sana Bapak Ibu. Karena pasti Tuhan akan bela, kan begitu. Nah berikutnya lagi, mereka pun melaporkan negeri yang diintai itu luar biasa baiknya. Di samping banyak tantangannya, luar biasa juga baiknya. Negeri yang berlimpah dan susu dan madu, ya memang itu. Itu yang kami lihat. Dan mereka bawa hasil buminya untuk ditunjukkan kepada Musa. Kemudian lagi dia bilang gini, Tuhan menyertai kita. Jadi dengan semua data-data tadi, akhirnya mereka bilang gini, Tuhan menyertai kita. Jangan takut menghadapi mereka. Bahkan ditulis di sana Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb bilang begini, mereka akan kita telan habis. Sedangkan tadi yang 10 ngomong apa? Negeri ini adalah negeri yang memakan penduduknya. Yosua dan Kaleb bilang apa? Mereka yang akan kita telan habis. Beda kan Bapak Ibu? Yang satu dikatakan mereka akan makan kita. Yosua dan Kaleb bilang gini, kita akan makan mereka. Beda sekali kan? Kenapa? Karena teropongnya berbeda. Kerinduan hatinya Tuhan bagi Bapak Ibu semua anak-anaknya. Ayo mulai belajar menggunakan kacamata kebenaran. Jangan menggunakan kacamata realita. Kalau Bapak Ibu menggunakan kacamata realita, Bapak Ibu tidak heranlah kalau Bapak Ibu akan larut dalam takut, bimbang, cemas hari-hari. Jadi khawatir. Ya karena kacamatanya realita. Kita menggunakan kaca kebenaran, sekali lagi saya tegaskan, tidak menyangkali adanya realita. Yang mau dikatakan amin Bapak Ibu. Nah jadi tolong diklik sekali. Oh ini sebelum. Tolong diklik supaya keluar kesimpulannya. Nah ini lihat kesimpulannya juga jadi luar biasa. Lihat. Setelah mereka melihat dari kacamata kebenaran, maka kesimpulannya dicatat dalam bilangan 13 ayat 30b. Kita akan maju. Nah lihat tuh Bapak Ibu, bukan mundur. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Muncul keberaniannya. Mereka bukan mengubah, kebenaran yang mereka pahami itu menjadi mengubah kenyataan yang ada. Kan gitu Bapak Ibu. Kenyataannya memang ada kota berkubu, orang-orang besar di sana raksasa, ya, orang-orang kuat. Mereka kalah kuat mungkin secara hitungan angka Bapak Ibu. Tapi mereka berpegang pada janji Tuhan. Sehingga mereka akan mengalahkannya. Bapak Ibu jangan takut. Tuhan menyertai Bapak Ibu semua dan saya. Amin Bapak Ibu. Masalah di depan boleh ada. Tapi Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sudah memberikan janji. Masa depan Bapak Ibu. Masa depan yang indah. Penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu ya. Nah saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Coba tolong diklik satu layar berikutnya. Jadi untuk hidup dalam kebenaran. Itu adalah hasil dari sebuah keputusan. Karena tadi kita diperhadapkan dengan pilihan. Bapak Ibu mau walk by faith. Hidup melangkah berdasarkan iman. Artinya Bapak Ibu harus meneropong dengan kacamata kebenaran. Ataukah Bapak Ibu akan walk by sight. Hidup berjalan berdasarkan apa yang kita lihat. Berdasarkan fakta-fakta. Itu adalah pilihan. Nah, saya menemukan sebuah kisah kembali Bapak Ibu dalam hidupnya Abraham. Dikatakan begini dalam Roma 4 ayat ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham menghadapi realita di mana faktanya berbicara bahwa Abraham dengan istrinya sudah gak punya harapan untuk punya anak. Karena faktor usia, mereka yang sudah sangat lanjut. Abraham sudah hampir 100 tahun. Dan Sarah sudah hampir 90 tahun. Untuk usia seperti itu gak mungkin rasanya tubuhnya bisa mengandung bagi Sarah bisa melahirkan. Itu faktanya. Tapi dia gak berhenti di sana. Kalau orang yang hanya menggunakan teropong kacamata realita pasti akan berhenti di situ Bapak Ibu. Ya udah kalau fakta gak bisa ya sudah. Tapi lanjut. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Berharap dan percaya itu menunjukkan sekarang dia menggunakan teropong kacamata kebenaran. Artinya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Jadi ternyata Abraham pun diperhadapkan dengan pilihan. Apakah mau berhenti pada saat tidak ada harapan? Ketika fakta berbicara, nggak ada lagi harapan bagi kamu, atau dia tetap mau melangkah dan mempercayai kebenaran yang telah dia tangkap dari Tuhan. Sehingga saya kembali bilang, makanya untuk hidup dalam kebenaran itu adalah hasil dari sebuah keputusan. Abraham pun memutuskan. Nah, coba tolong diklik sekali. Bapak Ibu, jadi ternyata kita membutuhkan dua ini untuk bisa mengubah kenyataan menjadi kebenaran. Di poin yang kedua ini Bapak Ibu ya, ada dua hal yang saya simpulkan. Bapak Ibu membutuhkan yang namanya iman dan membutuhkan yang namanya keberserahan penuh. Karena iman, maka sesuatu yang mustahil diubah menjadi tidak mustahil. Amin ya Bapak Ibu ya. Bagi Abraham udah mustahil, usia 100 tahun, bagi Sarai 90 tahun, mustahil untuk punya anak. Tapi karena dia melangkah dengan iman, maka sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Abraham. Bagi ke-12 pengintai Bapak Ibu, melihat data-data kenyataan yang ada di tanah perjanjian, itu sesuatu yang mustahil untuk mereka duduki. Tapi mereka dengan iman, dua pengintai ini Yosua dan Kaleb, menyatakan laporan iman mereka Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil karena ada kebenaran, ada Tuhan. Nah Bapak Ibu, tapi gak cukup sampai di sana. Ketika saya mempersiapkan ini, saya pikir cuma sampai di situ. Karena ini kan poin nomor 2 ini kan berbicara soal tentang percaya pada kebenaran. Harusnya stop sampai iman saja. Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu, soal tentang keberserahan penuh. Justru realisasi dari orang yang beriman itu adalah keberserahan penuhnya. Itu akan nampak di sana. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya orang beriman, tunjukkan dari seberapa besar kita bisa berserah penuh sama Tuhan. Begitu loh. Kalau Bapak Ibu bilang saya beriman, tapi ketika Tuhan tunjukkan sesuatu cara sama kita dan kita menolak, kita punya cara sendiri bagi hal itu, menurut saya iman Bapak Ibu belumlah iman yang utuh. Masih iman yang semu Bapak Ibu. Justru orang yang bisa berserah penuh sama Tuhan, itu menunjukkan imannya yang sudah bulat kepada Tuhan. Seberapa besar kebesaran kita sama Tuhan menunjukkan kualitas iman kita seberapa besar kepada Dia. Nah waktu saya siapkan tentang keberserahan penuh, muncul lagi kalimat, sebuah kata yang namanya surrender Bapak Ibu. Ternyata orang yang berserah penuh adalah orang yang bisa surrender sama Tuhan. Bapak Ibu dalam peperangan ketika satu pihak surrender sama pihak yang lain. Karena pihak ini sudah kalah dan dia surrender, menyerahkan dirinya. Maka pihak yang menang itu punya kuasa untuk melakukan apa saja terhadap yang surrender ini. Betulkah Bapak Ibu? Dan yang pihak surrender harus melepaskan senjatanya. Pihak yang surrender yang tadi menyerahkan diri dia harus siap. Entah mau diikat, entah mau diperlakukan apa saja. Kan begitu. Karena pihak yang menang sekarang dia punya kuasa atas hidupnya. Nah prinsip itu pula lah Bapak Ibu surrender terhadap Allah. Masih banyak anak-anak Tuhan yang enggak surrender sama Tuhan. Masih banyak di antara kita yang masih suka mendikte Tuhan. Tuhan tolong saya, berkati saya caranya ini Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, caranya ini. Padahal Tuhan punya cara yang lain. Tuhan punya metode yang berbeda sama kita. Ketika dia tunjukkan caranya, kita nolak. Ketika dia tunjukkan metodenya, kita nggak bisa terima. Itu namanya kita belum berserah penuh sama Tuhan. Jadi kualitas iman Bapak Ibu akan ditunjukkan dengan seberapa berserahnya kita kepada Tuhan. Maukah Bapak Ibu hari ini mengambil keputusan untuk mau berserah penuh sama Tuhan? Surrender kepada Allah? Maukah Bapak Ibu? Karena seringkali itu yang menjadi hambatan. Seringkali itu yang menjadi kendala seseorang mengalami yang namanya terobosan dan mengalami pemulihan. Karena dia bersikuku dengan caranya dan metodenya. Dan itu yang dia paksakan sama Tuhan. Dia mendikte Tuhan harus begini dan harus begitu. Imam musik boleh tolong maju ke depan untuk bantu saya. Dan inilah kalimat layar terakhir sebagai sebuah kesimpulannya. Bapak bisa perhatikan antara bagaimana kenyataan versus kebenaran Bapak Ibu. Tolong diklik sekali maju ke depan. Nah Bapak Ibu yang pertama bahwa kebenaran itu adalah iman dan keberserahan penuh artinya. Itu yang akan merubah fakta-fakta, realita kehidupan kita. Saya hari-hari ini lagi belajar untuk sana Bapak Ibu. Saya sedang belajar terus yang namanya tentang berserah penuh. Ini sudah bertahun-tahun saya belajar. Seringkali saya juga selalu punya metode yang saya bilang, Tuhan bukankah harusnya begini. Tapi saya sedang belajar bagaimana silakan cara Tuhan saja yang Tuhan terapkan buat saya. Saya ikuti. Seringkali
Saya menemukan cara Tuhan itu enggak sejalan dengan hatinya saya. Enggak serak rasanya. Tapi saya mau belajar, yang namanya surrender ya itu. Harus belajar menyerahkan sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tunjukkan ya kita ikut. Jangan maksa Bapak Ibu. Bukan kita yang maksa Tuhan, Tuhan yang sedang tarik kita masuk ke dalam jalan yang sedang dia tunjukkan. Saya belajar itu sampai hari ini. Dan mungkin bukan cuma sampai hari-hari ini. Mungkin sepanjang umur hidup Bapak Ibu. Kita harus terus belajar yang namanya berserah penuh sama Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Berikutnya adalah kenyataan-kenyataan itu sementara. Tapi kebenaran itu kekal. Tuhan sedang mengarahkan kita kepada yang kekal. Dia sedang mengalihkan perhatian kita dari yang hanya sementara kepada yang kekal. Dan kenyataan-kenyataan itu memang membelenggu, mengikat. Tapi kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Maka hiduplah dalam kebenaran. Yuk, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu nyanyi lagu ini. Ini baru semalam saya dapatkan lagu ini Bapak Ibu. Tapi lagu ini betul-betul meninggalkan sesuatu kesan buat hati saya. Saya mau ajak Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu juga bisa punya kesan yang serupa dengan saya. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender all. I surrender all. Oh, to you, my blessed Savior, I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace in your hand. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all. All to you, my blessed Savior, I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace in your hand. I surrender all. I surrender. I surrender all.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang sudah kau beritakan bagi kami. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bukan secara kebetulan kalau Bapak Ibu memang mendengarkan berita firman ini. Karena Tuhan mau memberi kesempatan yang baik bagi setiap kita. Dia mau mengundang secara pribadi kepada Bapak Ibu semua sebagai anak-anak yang dikasihinya. Apakah Bapak Ibu mau untuk benar-benar berserah penuh kepada Tuhan? Surrender all to God. Tidak lagi memaksakan caranya kita. Tidak lagi harus menggunakan metodenya kita. Untuk Tuhan memberikan pemulihan, memberi kesembuhan dan jalan keluar. Maukah Bapak Ibu sekarang mau belajar? Surrender, berserah, penyerahan diri kepada Tuhan itu berarti mau mengizinkan Tuhan menggunakan caranya terhadap kita. Mengizinkan Tuhan menggunakan metode-metodenya untuk membawa kita kepada sesuatu yang memang telah Dia siapkan. Tidak lagi mendikte Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mendikte kita. Maukah Bapak Ibu menerima tawaran ajakan undangan pribadi dari Tuhan ini? Bagian kita adalah bukan hanya punya iman, tapi keberserahan penuh. Biarlah Bapak Ibu sendiri yang menyatakannya dalam hatimu kepada Tuhan masing-masing. Ya Bapa, inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali kami bersikuku dengan cara kami, bersikuku dengan cara pandangnya kami, metodenya kami. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami mendikte Tuhan. Kami mau belajar berserah penuh sekarang kepada Tuhan. Sebagai wujud nyata dari iman kami. Bahwa kami benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan berkarya penuh. Dan apa yang kau lakukan, apapun caranya, apapun metodenya, kapanpun kau melakukannya. Kami percaya itu adalah yang terbaik. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ajar kami dalam menjalani hidup ini. Kami menjalani karena kami menjalaninya dengan iman. Bukan karena kami melihat. We walk by faith, not by sight. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan berkati setiap kami melalui perjamuan kudus ini. Biarlah kami terus mengingat akan segala pengorbanan dan kasih Allah yang sudah begitu besar atas hidup kami. Atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kami juga pada siang hari ini kami juga mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau sudah mengampuni kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Memang tidak mudah, mampukan kami Tuhan. Supaya kami punya hati seperti hati-Mu. Yang mau mengasihi dan mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, dan ampuni juga segala dosa kesalahan kami lagi ya Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh angkat tangannya. Nanti akan dilayani. Sudah semua ya. Baik Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan sudah begitu baik. Kasih-Nya besar buat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari 3 kali ibadah boleh kami jalankan. Boleh kami nikmati hadirat Tuhan sedari pagi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan hadirat-Mu bersama dengan kami. Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah melawat kami. Berkati juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di ibadah yang ketiga ini. Biarlah mereka pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, membawa kemenangan, urapan yang baru dari Tuhan. Sehingga kami semua akan memasuki hari-hari kami ke depan dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara-perkara yang hebat ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menyertai perjalanan kami. Memberkati setiap kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha, pekerjaan, profesi kami, sehingga kehadiran kami di dunia kerja boleh merepresentasikan kerajaan Allah, boleh menjadi berkat, jadi terang, jadi garam, dan hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, kesehatan yang ilahi Tuhan terus berikan, limpahkan, curahkan bagi setiap kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan di Istana Regensi ini yang sedari pagi tadi dari ibadah pertama, bahkan sebelum ibadah pertama sudah sedari sejak pagi awal, sudah mempersiapkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Supaya ibadah ini boleh berlangsung dengan begitu baik, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, berkati semua para pendoa syafaat, para diaken, diakones, tim production, semua tim praise and worship ya Tuhan. Juga untuk semua guru-guru sekolah minggu, untuk pengerjaan next gen, dan semua yang terlibat pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dengan berlimpah-limpah-limpah. Kebaikan, kemurahan Tuhan dicurahkan ke setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Berkati gembala pembina dengan seluruh wakil gembala. Berkati juga Tuhan untuk kepala OTP, gembala pelaksana harian. Dimanapun hari ini mereka melayani Tuhan. Tuhan menyertai dan mengurapi. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberkati juga buat segenap aspek kehidupan dari hamba-hamba-Mu ini. Terlebih untuk memimpin gereja ini. Tuhan terus beri hikmat, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dengan tepat. Seturut dengan isi hatinya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Berikan terus para pemimpin rohani kami ketajaman dalam menangkap pesan-pesan Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk untuk pemerintahan di negeri kami Indonesia, di mana dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi peralihan pemerintahan. Tuhan berkati, biarlah pemerintahan yang baru bisa melanjutkan tongkat estafet dari pemerintahan yang lama. Mereka terus melanjutkan program-program yang baik dan Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Terlebih Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan tanamkan dalam hati mereka.
Sehingga mereka akan membawa bangsa ini seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan bagi bangsa Indonesia. Berikan kedamaian, ketenangan, keamanan untuk bangsa ini ya Bapa. Di tengah-tengah semua dinamika, bahkan dinamika pilkada yang sedang akan berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Dan sebentar kami akan pulang, sempurnakan ibadah kami dan berkat-Mu. Kami mau angkat dua tangan kami buka hati kami. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, penghiburan, pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, happy Sunday. Nothing is impossible.